Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan agama Islam di luar sekolah, serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Baik, pada pertemuan ke-14 ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang tema belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Seperti kita ketahui tentunya bahwa setiap pertanyaan pastilah mempunyai jawaban. Dan saya harapkan dengan kita mempelajari materi ini, pertanyaan tersebut bisa terjawab. Pendidikan berkelanjutan. Bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan yang dimulai dari bayi, berlanjut sampai dewasa, dan sampai mati, memerlukan berbagai metode dan sumber belajar. Lifelong education dan continuing education merupakan sebuah landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Artinya adalah pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar tidak berhenti di satu usia, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai akhir hayat secara terus-menerus. Ini sesuai dengan konteks hadis Nabi yang berbunyi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maka disinilah tugas seorang pendidik untuk menjadikan setiap individu menjadi seorang pelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Belajar yang berkelanjutan, belajar sebagai pembaharuan, belajar untuk pengkaderan, belajar populer, belajar kehidupan keluarga. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Belajar yang berkelanjutan. Ini adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Orang dewasa belajar terus-menerus sepanjang hidupnya, baik dari pengalaman, pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari. Misalnya, mereka belajar keterampilan yang baru untuk menunjang sebuah pekerjaan. Belajar sebagai pembaharuan. Belajar ini dilakukan untuk memperbarui pengetahuan atau keterampilan yang sudah dimiliki seseorang. Contohnya, seorang guru ikut pelatihan kurikulum yang baru supaya tetap update dengan perubahan pendidikan. Yang selanjutnya, belajar untuk pengkaderan. Jenis belajar ini bertujuan untuk mencetak orang-orang yang siap menjadi pemimpin atau penerus. Misalnya saja, pelatihan kepemimpinan bagi anggota organisasi. Yang keempat, belajar populer. Belajar ini dilakukan secara bersama-sama dalam masyarakat. Biasanya ini untuk meningkatkan kesadaran atau menyelesaikan masalah bersama. Salah satu contohnya adalah pelatihan warga tentang pengelolaan sampah. Yang terakhir, belajar kehidupan keluarga. Ini adalah sebuah proses belajar yang berhubungan dengan peran dalam keluarga, seperti menjadi orang tua yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, membina hubungan rumah tangga yang baik, atau yang lain sebagainya. Menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa. 1. Allegation. Materi yang diberikan harus mampu memberi ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan imtak pada Tuhan Yang Maha Esa. Application. Materi senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Integration. Materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Selanjutnya ada cara belajar orang dewasa. Di antaranya adalah praktis, ekonomis, metodis, realistis. Mari kita bahas satu persatu. Praktis. Orang dewasa suka belajar hal-hal yang langsung bisa dipraktekkan. Mereka tidak suka teori yang panjang, tapi lebih senang langsung ke intinya dan bisa diterapkan. Yang kedua, ekonomis. Belajar yang disukai orang dewasa adalah yang tidak menguras biaya. Mereka lebih memilih pelatihan yang hemat, bisa gratis atau tidak harus beli banyak bahan. Yang selanjutnya, metodis. Belajar orang dewasa tetap perlu metode atau cara yang jelas. Misalnya ada langkah-langkah, contoh konkret, atau panduan.
sehingga mereka mudah untuk memahami. Yang selanjutnya, realistis. Orang dewasa cenderung belajar sesuatu yang sesuai dengan kenyataan hidup. Mereka tidak tertarik dengan hal-hal yang terlalu teoritis atau jauh dari pengalaman mereka sehari-hari. Jadi, belajar pada orang dewasa sangat dekat dengan kehidupan yang nyata, lebih fokus pada manfaat langsung dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup serta peran mereka di masyarakat dan keluarga. Sekian dan terima kasih.